Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innama wa'idtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram wa ayyuhal musyahidun al-kiram, alimin ulama, tokoh sesepuh masyarakat, aparatur pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri-nya, wabil khusus kepada segenap kepengurusan Musholla Al-Mubarak beserta kepanitiaan Maulidnya Nabi, yang dengan tidak mengurangi rasa hormat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Di sini nampak guru kita semua. Maaf kalau saya salah menyebutnya. Kiai Haji Haris Syukur, Kiai Haji Syukur Yakub. Ya, kalau orang tua beliau ketika saya masih kecil, saya penggemarnya. Ya, sekarang saya penggemar kepada beliaunya. Dan yang lain yang dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, sekali lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, rahimakumullah. Pergeseran waktu yang begitu cepat, jarum jam berjalan pada porosnya, hari berlalu pada harinya tak terasa, menghantarkan umat Islam yang berada di antero jagat raya dunia ini sudah dimasuki oleh satu bulan yang amat indah, bulan yang sangat istimewa, bulan dilahirkan manusia yang luar biasa. Beliau adalah pemimpin yang sejati, pemimpin yang abadi, reformis yang tak bisa diganti-ganti, junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia yang konon mayoritas beragama Islam itu nggak usah heran kalau datang bulan Maulid di sana sini diadakan acara dan upacara gempa gempita Maulid Nabi. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang makin canggih, sains yang makin menjulang tinggi, ini kok sekarang muncul manusia-manusia klinik yang mempermasalahkan Maulid Nabi, yang seharusnya Maulid itu nggak perlu dipermasalahkan. Muncul orang yang sebenarnya belum pintar tapi merasa pintar, mempersoalkan Maulid Nabi, yang sebenarnya Maulid itu nggak perlu dipersoalkan. Apa kata orang ini? Maulid itu bid'ah katanya. Maulid itu mengarah kepada kemusyrikan katanya. Maulid itu tidak ada guna katanya. Menurut saya yang bodoh, orang ini bukannya tidak pintar, tapi maaf, belum pintar. Dari mana itu letak bid'ahnya Maulid? Gara-gara ada yang menyatakan statement bahwa Maulid itu bid'ah, kasihan panitia. Rapat berkali-kali, udah nyewa sound system, udah ngundang penceramah, undang-undang Polri, dibuat proposal, disodorin itu proposal. Apa kata orang ini? Maaf, saya nggak mau nyumbang Maulid Nabi karena Maulid itu bid'ah. Bukan masalah bid'ah, emang elunya pelit. Pak, Bu, orang kalau udah punya penyakit pelit minta maaf. Jangankan hartanya, dosanya jadi pinta gak dikasih. Betul? Betul?
Ketika kita hadir memperingati maulidnya Nabi, kita mendengarkan qori bacaan Quran, kita dapat pahala. Betul atau tidak? Ketika kita hadir memperingati maulidnya Nabi, mendengarkan para muballigh memberikan ceramah, kita dapat ilmu. Alhamdulillah. Ketika kita hadir memperingati maulidnya Nabi, satu sama lain yang tidak kenal jadi kenal, timbul ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah. Makanya minta maaf kalau ada ustadz yang bilang maulid itu bid'ah. Ketahuan Ustadz Bahlul. Saya aja ngarepin mudah-mudahan suatu saat ada bulan lain selain bulan maulid. Bukan cuma panen Pak, nih saya ngetarain berat badan istri saya kalau datang bulan maulid bertambah. Alhamdulillah. Ya gimana kagak mau bertambah, pulang ceramah jam 2 jam 3 malam. Pagi istri lagi tidur saya bangunin. Miki bangun nih, ada apa? Abi berkah. Bangun tidur makan berkat apa enggak bengkak lu? Bahkan yang lucunya lagi teman saya yang bilang maulid itu bid'ah, suatu saat saya pancing, ya, saya pengen ngadain maulid nih di Selipi, terus Anda mengundang antum gimana? Boleh, dalam hati tadi lo bilang bid'ah. Goblok. Kalau ada pertanyaan mana dalil yang mengungkap dan membolehkan yang namanya maulid itu, maka enggak usahlah kita pakai dalil nakli, capek. Katakan kepada mereka, hei engkau yang mempermasalahkan maulid Nabi, lalu engkau juga mempertanyakan dalil maulid Nabi, katakan kepada mereka, tidak perlu membutuhkan dalil kalau kita mencintai seseorang, apalagi yang kita cintai adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan saya masuk neraka asalkan saya ikhlas karena mencintai Rasulullah, daripada saya masuk surga tapi saya benci kepada Rasulullah. Bilal bin Rabah. Kenal Bilal bin Rabah? Kenal? Lagu kenal aja gue yang ngomong kagak kenal. Jangan so akrab. Saya minta maaf dulu ya. Ya lagi tadi mau berangkat juga dikerok dulu badannya, dari pagi 3 acara, di sini 4 acara, terakhir tadi Petamburan, lumayan lah 5 job. Ya tapi buat saya mah dakwah ini kewajiban Pak. Benar, saya mah kewajiban, nggak pengen ngambil keuntungan. Soal dakwah adalah kewajiban. Diundang syukur gak apa-apa, pulang ceramah selesai saya ceramah dikasih amplop alhamdulillah, enggak ya gue tanya kan enak aja Pak ya. Hidup jangan dibikin berat lah, enteng-enteng aja. Ini kadang-kadang kalau ngundang ceramah saya suka nanya bayar berapa ya. Saya jawab, saya mah orangnya nggak mau macem-macem. Ente ngundang Anda bayar berapa, kuncinya cuma satu, apa? Biar banyak, yang penting ikhlas. Itu aja. Baik kan? Biar banyak, yang penting enggak bercanda. Jangan dipikirin usaha ya. Bercanda. Bilal bin Rabah. Bayangkan saja, maaf, Bilal bin Rabah itu masih hidup, tapi sendal bakyatnya, kelopaknya udah ada di surga. Padahal Bilal masih hidup, tapi sendalnya sudah ada di surga. Saya yakin dah kalau anak-anak muda sini insya Allah handphonenya udah pada masuk ke surga nanti. Amin. Handphonenya ke surga, orangnya tahu ngomong kemana. Makanya hati-hati nih, maaf ya, nih jangan main-main dengan Android nih. Ini bisa bikin masuk kita ke surga, bisa masuk kita ke neraka. Dosa itu ada yang namanya pahala, ada yang mengalir, dosa ada yang mengalir. Pahala mengalir gimana? Ada masjid lagi ngebangun, kita sumbang semen keramik.
Maaf, kita meninggal dunia, biarpun kita sudah menghadap kepada Allah, pahalanya terus mengalir. Kenapa? Orang bisa sholat, sujud, munajat itu karena semen pasir dari kita. Tapi ada yang namanya dosa mengalir. Gimana nih yang punya HP Android? Jangan enak-enak nge-share video porno, jangan enak-enak ngirim gambar-gambar jorok. Ente meninggal dunia udah ngadap kepada Allah, kiriman video jelek ente, porno jorok ente, dilihat, dibaca, ditonton orang banyak. Biarpun ente sudah ngadap kepada Allah, makin banyak orang melihat, makin banyak dosa kita, padahal kita sudah menghadap kepada Allah. Na'udzubillah. Makanya handphone saya mah kalau dilihat sama anak saya kasih, pinjam ke handphone nih, ibu ketarain bu. Kalau suami ibu handphonenya dipinjam lagi kasih, ketahuan tuh. Kalau nggak ada porno, ada selingkuh. Bilal bin Rabah. Lagian kita rugi banget sih, beli handphone mahal, beli pulsa mahal, rusak ngebetulin mahal, arahnya ke neraka. Ya nggak bu? Bilal bin Rabah. Maaf, orangnya masih hidup, tapi sendalnya, bakyaknya itu sudah ada di surga. Rasulullah bertanya, Bilal, labbaik, ada apa ya Rasulullah? Tuh, maaf kalau nyebut nama yang komplit. Kalau Bilal, ini anak sekarang aneh-aneh. Nama Ibrahim dipanggil Boim. Nama bagus Asmaul Husna Thohir dipanggil Topin. Yang saya bingung, nama saya Bu Haji Syahrillah Asfari kenapa dipanggil Jetty ya? Itu masa lalu dah. Itu gelar dari Habib Rizik tahun 98. Kita jangan ditiru jelek. Bilal bin Rabah masih hidup dipanggil oleh Rasulullah, hai Bilal. Ada apa ya Rasul? Engkau masih hidup, tapi sendalmu, bakyatmu, kelompakmu sudah ada di surga. Amalan apa yang kau kerjakan, hai Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah menjawab sambil tersenyum. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, engkau tidak pernah perintahkan aku untuk selesai wudhu sholat 2 rakaat. Engkau tidak pernah perintahkan aku sholat 2 rakaat setelah aku berwudhu. Tapi ini aku kerjakan ya Rasulullah. Terkesan memang bid'ah. In ahsantum fahuwa husnun alaikum. Kalau memang membawa dampak yang positif bagi kehidupan kita, silakan diadakan. Insya Allah akan jadi amal ibadah dunia akhirat buat kita. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Orang bu yang pertama kali memprakarsai maulidnya Nabi, orang yang pertama kali memprakarsai maulidnya Nabi, orang tak dulu gue lagi mikir tahu emang drama gue mikir apa. Orang yang pertama kali memprakarsai maulidnya Nabi itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi Al-Malikul Ghaffari berjanji. Kenapa? Yang pertama, Salahuddin khawatir setelah Rasulullah wafat, umat Islam lupa pada sosok Rasulullah. Kalau orang sudah lupa pada sosok Rasulullah, sulit umat Islam mengetahui ajaran Rasulullah untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, kenapa kok Salahuddin memprakarsai maulidnya Nabi? Supaya umat Islam itu jangan terpengaruh dengan yang namanya Nabi palsu. Ternyata bukan hanya zaman dulu saja, sekarang ada banyak orang ngaku Nabi. Betul? Bang Tarman, Bang Amri dan kawan-kawan itu pernah main ke pondok pesantren saya, Kiai. Lucu Kiai. Ternyata di batas tembok saya di pesantren saya ini 5.000 meter. Ini sebelahnya itu ada tembok. Saya baru tahu itu tembok adalah tempat orang yang dulu ngaku Nabi yang namanya Ahmad Musaddiq.
Saya baru tahu, padahal sebelum saya bikin pesantren, saya ngebesuk ini Nabi. Karena saya penasaran, kok ada orang pintar, profesor, doktor ngakui dia sebagai Nabi. Saya besuk ini Nabi. Saya tanya, oi, Mas Nabi. Bagus saya panggil Mas Nabi daripada saya panggil Ong Nabi. Oi, Mas Nabi. Ya, Pak Ustaz. Boleh saya nanya? Silakan. Anda ini ngaku Nabi? Nabi. Yang terakhir? Ya, yang terakhir. Nabi Muhammad? Oh, bukan yang terakhir. Jadi saya Nabi yang terakhir. Ceritanya saya kepo. Apa dasar Anda kok Anda ngaku sebagai seorang Nabi yang terakhir? Enak banget jawabannya. Apa dia bilang? Karena saya dapat wahyu di Bogor, katanya. Akhirnya saya ledekin, maaf Mas Nabi, di Bogor kagak ada wahyu, adanya tales. Setelah ditangkap di penjara, apa dia bilang? Saya insaf, saya tobat. Ya, Nabi tobat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada dua. Kenapa si Salahuddin Al-Ayyubi memprakarsai maulidnya Nabi? Supaya yang pertama sekali lagi, umat Islam itu tidak melupakan sosok dari Rasulullah. Kalau umat Islam sudah tidak melupakan sosok daripada Rasulullah, otomatis umat Islam akan tahu tentang ajaran Rasulullah untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, kenapa Salahuddin memprakarsai maulidnya Nabi? Supaya umat Islam tidak mengikuti nabi-nabi palsu. Makanya tolong dipiralkan, tolong disebarkan. Kalau ada orang yang mengikuti nabi palsu, banyak orang yang mengikuti nabi palsu, katakan kepada mereka yang paling bertanggung jawab adalah orang yang telah membid'ahkan maulid Nabi. Kalau tentang sosok Rasulullah 1 tahun saja dibekukan, apalagi untuk seterusnya, hancur ini umat Islam. Betul? Coba Pak, nih Rasulullah itu manusia luar biasa. Nah ini saya sampaikan nih sering nih, dengerin nih, maaf. Rasulullah itu luar biasa, nggak kayak kita manusia biasa. Sekali lagi kita ini manusia biasa, tapi Rasulullah manusia yang luar biasa. Gimana? Yang pertama, Ibu, saya mau nanya sama ibu yang punya anak laki-laki, waktu anaknya ibu lahir, anak ibu udah dikhitan apa belum? Udah dikhitan belum? Belum. Kenapa? Karena anak ibu manusia biasa, Rasulullah manusia luar biasa. Di saat Rasulullah dilahirkan, kemaluannya sudah dikhitan. Oleh siapa? Oleh para malaikat dari surga. Dibantu oleh siapa? Bidadari juga dari surga. Dibersihkan dengan apa? Dengan air Zam-Zam yang juga dari surga. Makanya kata Rasulullah, ma'u Zam-Zam ma'u minal jannah. Air Zam-Zam itu air dari surga. Diminum, dimandiin miliaran triliunan manusia yang tumbuh di padang kering kerontang, tapi nggak pernah kekeringan. Tuh air Zam-Zam. Hebatnya lagi air Zam-Zam, Bu, di Mekah. Tahu air Zam-Zam di Mekah? Ibu tahu Mekah? Udah umroh? Belum? Nah, belum kok tahu Mekah, gimana ceritanya? Nih saya kasih tahu ya, Mekah simpuk belok kanan. Air Zam-Zam itu kalau diminum nggak perlu direbus, tapi nggak ada yang sakit perut. Ada nggak orang pulang haji, pulang dari umroh nanya, gimana rasanya Zam-Zam? Jangan lo minum dah, kenapa? Mules-mules. Hebatnya adik-adik Rasulullah itu, sekali lagi pada saat Rasul itu dilahirkan, nggak kayak adik-adik. Adik-adik pada saat dilahirkan belum dikhitan, tapi Rasulullah pada saat dilahirkan kemaluannya sudah dikhitan. Lalu Rasulullah itu, maaf ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, Rasulullah itu pada saat dilahirkan enggak ada setetes darah pun yang ada pada tubuh beliau. Ibu jawab yang jujur, saya nanya, jangan ada dusta di antara kita.
Ibu waktu ngelahirin anak ibu banyak darahnya tidak? Banyak darahnya tidak? Banyak. Kenapa? Karena ibu dan anak ibu adalah manusia yang biasa. Sedangkan Rasulullah itu manusia yang luar biasa. Di saat Rasul dilahirkan, tidak ada darah setetes pun yang ada pada tubuh Rasulullah. Kenapa? Darah itu najis, darah itu kotor, Rasulullah itu suci, Rasulullah itu bersih. Maka pada saat dilahirkan, subhanallah, tidak ada setetes darah pun yang ada pada tubuh beliau. Allahu Akbar. Rasulullah itu dilahirkan di kota Mekah, adik-adik. Di saat Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, itu kota Mekah di backup, dikelilingi, dijaga oleh para malaikat. Supaya apa? Setan gak bisa masuk ke kota Mekah. Kenapa? Setan itu jahat, Rasulullah baik. Setan mengarah ke kiri, Rasul mengarah ke kanan. Setan itu mengarah kepada kejelekan, Rasulullah mengarah kepada kebaikan. Makanya di saat Rasulullah dilahirkan, itu setan tidak boleh masuk ke kota Mekah untuk menyaksikan kelahiran Rasulullah. Masya Allah. Bahkan ketika Rasulullah dilahirkan, orang Majusi yang menyembah kepada api. Makanya tolong nih, tahun baru menurut agama Kristen nanti bulan Desember menuju Januari jangan dirame-ramein dah, rugi. Betul nggak? Betul nggak? Asyariku bisyari syarun. Kita udah mengarah kepada kemusyrikan kalau kita ngadain tuh. Jadi kadang-kadang bukan cuma anak muda, nenek-nenek tahun baru pakai memperingati, tengil. Bener Bang Amri, minta maaf Bang Amri, Bang Tarman, Bang Bobi, semua minta maaf. Bener, tengil. Nenek-nenek pakai ngadain tahun baru, lewat rumah saya tanya, mau kemana nih? Ke pasar Kiai. Ngapain? Beli madu. Buat apa? Tak malam kan malam tahun baru. Lah apa hubungannya? Mau niup trompet. Supaya apa? Supaya kuat. Tiup itu trompet sampai gigi palsunya lepas. Udah dosa dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, orang Majusi yang menyembah kepada api. Api ini tidak pernah mati, tapi pada saat Rasul lahir, itu api bisa mati seketika. Orang Majusi bingung, orang Majusi heran, kenapa Tuhan kita bisa mati seketika. Akhirnya ada pendeta terdahulu yang berkata, hai kau umat Majusi, ketahuilah, Tuhanmu bisa mati seketika karena akan lahir manusia yang luar biasa yang bernama Muhammad bin Abdullah. Bayangkan, pendeta mengakui keluar biasaan Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Rasulullah itu maaf kalau buang air besar, BAB istilahnya nggak kayak kita, adik-adik. Rasulullah sekali lagi kalau buang air besar, BAB nggak kayak kita. Gimana? Kalau Rasulullah itu buang air besar, pada saat kotorannya mau kelihatan orang, itu tiba-tiba bumi terbelah dua kecil. Kotoran Rasul jatuh, bumi rapat kembali. Kotoran Rasulullah nggak bisa dilihat oleh orang. Kenapa? Beliau adalah insan yang suci dan bersih. Percaya atau tidak, kalau Allah pengen tunjukkan kekuasaannya, jangankan bumi dibelah dua kecil, gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung, semua bisa terjadi karena Allah Maha Kuasa. Setuju? Setuju? Rasulullah itu nggak kayak kita, badannya nggak pendek, nggak tinggi, enggak, tapi aneh.
Kalau Rasulullah berada di tengah-tengah itu para sahabat itu tenggelam, yang kelihatan hanyalah wajah daripada Rasulullah. Padahal wajah Rasulullah, tinggi badan Rasulullah enggak tinggi enggak pendek, tapi aneh sekali lagi kalau ngumpul dengan para sahabat itu yang hanya kelihatan itu adalah wajah dari Rasulullah. Ini perlu tahu nih. Lalu Rasulullah itu maaf badannya itu nggak pernah dihinggapi oleh laler. Tahu bu laler? Tahu laler? Kenal sama laler? Kenal sama laler? Bagus kenal. Gimana kenalannya? Kalau ditanya nama binatang jangan bilang kenal, tahu. Kalau kenal berarti tuh laler bisa ngomong. Ibu Ani laler. Jangan bilang kenal, tahu. Ibu kenal laler? Kenal laler? Dapat ilmu tahu. Rasulullah itu badannya nggak pernah dihinggapi oleh laler. Kalau laler nempel pada tubuh Rasulullah mereset. Kenapa? Terpancar cahaya yang tingginya amat luar biasa yang ada pada tubuh wajah Rasulullah. Makanya Rasulullah itu kalau jalan enggak ada bayangannya. Sekali lagi, Rasulullah itu kalau jalan enggak ada bayangannya. Pernah suatu saat Rasul berjalan dengan para sahabat di bawah terik matahari di padang tandus yang kering kerontang. Rasul jalan ada bayangannya, para sahabat enggak ada bayangannya. Sahabat yang lain bicara, sini kenapa? Saya ada bayangannya. Yang satunya berkata, sama, saya juga ada bayangannya. Yang lain berkata, kita semua ada bayangannya. Tapi coba lihat sini, Rasulullah jalan tidak ada bayangannya. Allah Akbar. Saya kalau bicara begini merinding. Maaf kalau saya kurang kuat pingsan. Benar, saking hebatnya Rasulullah. Makanya segede banget yang Nabi Tahun Maulid goblok Ustaz. Orang panik setahun sekali dibilang bid'ah. Saya ulang bu, sahabat semua jalan ada bayangannya, Rasul tidak ada bayangannya. Sahabat Abdullah bertanya, ya Rasul, kenapa? Kami semua jalan ada bayangan, engkau nggak ada bayangan ya Rasulullah. Kenapa? Ada ya Rasulullah. Ini gimana ya Rasulullah? Rasul nggak mau jawab. Kenapa? Khawatir ada unsur kesombongan. Rasulullah itu bukan orang yang sombong. Sombong itu cuma pakaian Allah. Kalau Rasul sombong itu bukan Rasul, itu namanya eyang subur. Kenapa Rasulullah itu kalau jalan tidak ada bayangannya? Yang pertama, sebelum Rasulullah dilahirkan itu cahayanya sudah ada di surga. Allah Akbar. Sekali lagi, sebelum Rasulullah dilahirkan cahayanya sudah ada di surga. Dari cahaya yang ada di dunia ini nggak bisa mengalahkan cahaya yang ada pada wajah dan tubuh Rasulullah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak bisa dikalahkan. Dan yang kedua, kenapa Rasulullah itu kalau jalan tidak ada bayangannya? Pertama tadi sudah, yang kedua apa? Karena Rasulullah itu bukan hanya pemimpin satu negara saja, bukan hanya pemimpin dua negara saja, bukan hanya pemimpin tiga negara saja. Rasulullah pemimpin seluruh negara. Bahkan Rasulullah adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para rasul dan para nabi. Karena mulianya Rasulullah itu, Rasul kalau jalan tidak ada bayangannya, khawatir bayangan Rasulullah diinjak oleh orang banyak, apalagi oleh binatang jelata. Nih Rasulullah. Kenapa juga Rasulullah itu kalau jalan tidak ada bayangannya? Ini masjid Musalla Al-Mubarak. Ini Musalla Al-Mubarak. Maaf, ini Musalla Al-Mubarak, silakan lampu pasang dari ujung ke ujung dengan watt yang sangat tinggi. Terangi ini musalla dengan lampu berbagai macam terang. Andaikan ada Rasulullah di tengah-tengah kita, nggak akan ini lampu yang dipancarkan terang benderang di Musalla Al-Mubarak bisa mengalahkan cahaya yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki Rasulullah. Makanya maaf para sahabat,
Kalau berhadapan dengan Nabi, ngobrol dengan Rasul, itu para sahabat memuangkan wajahnya, memalingkan mukanya, bukan karena benci kepada Rasul, tapi karena tidak sanggup. Kenapa? Pancaran wajah yang ada pada wajah Rasulullah, sahabat nggak ada yang sanggup memandang wajah Rasulullah. Silakan maaf praktekin, lihat itu lampu sebentar, kita nunduk, pasti kita ini kesilauan. Ini nggak seberapa, ini ciptaan manusia. Rasulullah adalah cahayanya ciptaan dari Allah Subhanahu. Allah nyuruh kita sholat, maaf, Allah nggak sholat. Allah nyuruh kita puasa, Allah nggak puasa. Allah nyuruh kita zakat, Allah nggak zakat. Allah nyuruh kita haji, Allah nggak haji. Tapi aneh, ketika Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, ternyata bukan hanya para malaikat, Allah sendiri maaf mengakui dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bukan hanya para malaikat, kata Allah, aku sendiri bersolawat kepada Rasulullah. Bayangkan Allah Al-Khaliq pencipta bersolawat kepada Rasulullah sebagai makhluk yang diciptakan. Makanya jangan main-main masolawat. Para malaikat itu pernah bicara kepada Allah, ya Allah ya Rabb, Engkau boleh turunkan air hujan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kami, kata para malaikat, mampu menghitung jumlah air hujan yang turun ke bumi. Biarpun itu air hujan diturunkan bertahun-tahun, kata malaikat, kami mampu menghitung jumlah air hujan yang turun ke bumi. Tapi maaf ya Allah, kami tidak sanggup menghitung pahala orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, ketika Nabi Adam ditanya, Adam, kenapa? Mau nikah? Mau. Sama siapa? Siti Hawa. Kan gak ada cewek lagi. Kalau ada Syahrini, milih Syahrini gitu. Adam, mau nikah? Iya. Maharnya apa? Ini surga nih. Engkau pengen nikah, mau maharnya apa yang ada di surga? Di surga serba los. Ini surga serba indah, ini surga serba mewah. Ayo pilih, mau apa maharnya? Nabi Adam jawab, maaf, saya mau nikah dengan Siti Hawa, maharku, mas kawinku bukan apa yang ada di dalam surga, melainkan sholawat kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah belum dilahirkan. Hebat gak Rasul? Maaf, hebat gak Rasul? Sholawat itu maaf, jangan main-main Bu. Makanya minta maaf ya Bu, ibu rajin-rajin baca sholawat. Daripada ngomong kagak karuan, mending maaf ibu sholawat dah, masak sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu masak sambil baca sholawat biar joget kan ke mata gak berasa. Selesai sholawat, kucek-kucek mata. Baca sholawat insya. Ayo, saya pengen baca sholawat, tapi maaf adik-adik, jangan pakai alat musik ya, saya lagi kurang sehat. Ya, alhamdulillah, minta maaf, ini yang keempat nih acara. Nanti di Petamburan yang kelima, lumayan lah dipanen. Alhamdulillah. Ya, kita baca sholawat biar roh kita, semangat kita tumbuh. Dan kita yakini kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sholawat. Lagi jangan pakai musik. Saya lagi kurang sehat, doain biar sehat, amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allah ya
Faqrabu ya ahlal masani fahsyarul yumni kharrat wastadi'u bidamani faqabil husni tafarrad Allah ya Tapi saya mau nanya nih, dalam kelelahan dan kecapean saya mau nanya, tolong jawab yang jujur. Tadi saya baca sholawat, suara saya enak apa tidak? Enak atau tidak? Bilang dah kagak enak, gua pulang loh. Tapi ya sekedar info aja, maaf dulu waktu saya masih muda, kalau saya azan mau
mobil pada berhenti Pak. Dengerin dulu suara azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil pada berhenti. Kenapa? Lampu merah. Begini. Kalau tadi kita baca sholawat enak, itu bukan karena suara saya enak, enggak sebab. Kalau tadi kita baca sholawat enak, maaf, bukan karena suara ibu-ibu enak, tidak. Kalau tadi kita baca sholawat enak, bukan karena suara bapak-bapak, adik-adik muda, abang-abang enak, tidak. Inilah hebatnya dari Rasulullah. Padahal kita nggak pernah melihat wajah tampannya Rasul, kita nggak pernah mencium harum badannya Rasul, kita tidak melihat jejak daripada Rasul. Tapi aneh, meskipun kita nggak pernah melihat Rasulullah, tapi kita nggak pernah bosan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Makanya dari dunia ini tercipta sampai hancur nanti dunia, nggak akan ada habis-habisnya kita membicarakan tentang kehebatan daripada Rasulullah. Allahu Akbar. Enggak kayak lagu model sekarang, lagu sekarang enaknya paling 3 bulan kita setel enak. Betul enggak? Betul enggak? Betul tidak? Ini adik-adik hebatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu gak bisa disamakan dengan yang lain. Sukmawati Beloon itu masa mempersamakan Rasulullah dengan bapaknya Bung Karno? Dia ini anak kandung apa tidak? Maaf, saya ini penggemar Bung Karno. Dari muda saya penggemar daripada Bung Karno, tapi dalam sisi pemikirannya saya punya buku-bukunya. Ketika Bung Karno dinobatkan oleh rakyatnya, saat itu beliau katanya seorang nabi pengganti daripada Rasulullah. Beliau itu memperingati, menyuruh supaya umat Islam di Indonesia mengadakan maulidnya Nabi. Di saat itu Bung Karno naik ke atas mimbar, apa dia bilang? Hai kau seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah berkata saya ini adalah lebih hebat daripada Rasulullah. Jangan pernah berkata saya ini adalah pengganti daripada Rasulullah. Jangan pernah berkata Rasulullah itu ada saingannya. Tidak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah. Bung Karno ngakui Rasulullah manusia yang luar biasa. Kenapa anaknya goblok ya? Sampai dia bilang saya tidak tahu syariat Islam. Ya goblok kelamaan. Tidak ada yang bisa menyaingi daripada Rasulullah. Betul atau tidak? Pemimpin dunia kayak apa nggak bakal bisa yang menyaingi daripada Rasulullah. Mau bicara dalam sisi apa? Sisi akhlak, Rasulullah luar biasa. Saya pernah bicara barangkali Bu, ini hebatnya Rasulullah. Makanya betul kata Rasulullah, innama bu'itsu litammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Ada kalimat untuk menyempurnakan, berarti di zaman Rasulullah ada akhlak tapi belum sempurna. Rasul yang suruh sempurnain. Kemarin ini maaf saya ceramah di atas Gunung Banten, saya tersesat. 1000 maaf, bukan saya menghina, ini banyak orang susah. Konon infonya banyak SD tidak lulus. Tapi waktu saya tersesat, saya bertanya, orang ini sopan banget. Yang saya tanya SD tidak lulus, pendidikannya rendah. Permisi Pak, numpang tanya, mangga. Saking hebatnya, saking sopannya, nggak ada mangga, dia bilang mangga. Permisi Pak, numpang tanya, mangga. Di mana sih Pak rumah Kiai Haji Bulan bin Bulan? Yang saya tanya SD kagak lulus, pendidikannya rendah. Orang ini membungkukkan badan, mengacungkan jempol. Tadi tapi maaf, orang kampung kalau udah ngomong di situ kaki gempor masih di situ gitu. Lain sama orang Jakarta profesor, doktor, insinyur sabrak-abrak, tapi maaf kadang-kadang nggak sopan. Permisi numpang tanya, Musholla Al-Mubarak mana? Oh Al-Mubarak, no, sono. Mana? Sono. Dia sono mana? Lurus, belok kiri, belok kanan, ada kali nyemplung.
contohnya nih buat laki-laki contoh. Bu, Rasulullah kalau manggil istrinya jarang nama aslinya gelatin dah dilontarkan ya Umairah. Wahai istriku yang berpipi merah-merahan. Ibu jawab yang jujur. Pernah suami ibu manggil ibu ya Umairah? Aku kompak banget. Pernah bu? Kalau di sini ada suami manggil istrinya ya Umairah, minta maaf kiamat games. Lihat lagi Rasulullah, lihat Rasul. Pulang capek, pulang dagang capek, datang ke rumah istrinya, ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Istrinya menjawab, waalaikumsalam. Ya Umairah, adakah makanan yang aku bisa makan pada hari ini? Aduh, enggak ada, wahai suamiku tercinta. Enggak apa-apa, hari ini aku berpuasa. Pulang dagang, pulang kerja, capek nanyain makanan enggak ada. Rasul enggak marah, apa kata Rasul? Biarkan hari ini aku berpuasa. Ibu tolong jawab yang jujur. Pernah suami ibu pulang kerja capek nanyain makanan enggak ada langsung puasa? Hah? Pintu jebol, piring terbang. Bu, gue nyari duit capek tau lo. Hujan-hujanan panas-panasan buat anak, buat lu juga. Lu mah enak-enakan aja tidur. Dasar lu jablay. Jablay lu apa? Beda Rasulullah. Malam-malam Pak, malam-malam Rasulullah itu datang ke rumah istrinya, ketok pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. 2 kali. Tok tok tok, assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. 3 kali. Tok tok tok, assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Rasulullah SAW prasangka baik. Oh, istriku tengah terlelap tidur capek seharian kerja, diambil sorbannya, digelar di depan pintunya. Rasul tidur di depan pintu. Ibu jawab yang jujur. Pernah suami ibu tidur di depan pintu? Jelek mulu, dijelekin istri suami. Aku kan ngomong aja jujur. Alhamdulillah Kiai Jeti, suami saya pernah tidur di depan pintu, mabuk. Yang terakhir adik-adik, maaf lihat Rasulullah nih. Kalau dibicarain akhlak mah banyak. Lihat maaf adik-adik Rasulullah. Kalau jalan, ini tolong dicontoh. Rasulullah kalau jalan, nengok belakang ada yang lebih tua. Rasul mimpin. Kakek, nenek, silakan kakek nenek jalan duluan. Udah jauh ibu, udah jauh bapak, udah jauh adik-adik. Datang lagi jalan, di belakang ada yang lebih tua. Rasul minggir. Kakek, nenek, silakan kakek nenek jalan duluan. Sama anak muda di sini juga begitu ya. Alhamdulillah. Oh, anak muda di sini kalau lagi jalan di belakang ada nenek-nenek minggir. Nenek, silakan nih jalan duluan. Udah jauh di Uber, disikut lama. Makanya sosok Rasulullah itu kalau ditiru dan ditiru oleh pemimpin di kita punya negeri, kayaknya negara ini aman, betul tidak? Betul tidak? Rasulullah itu maaf nggak mau makan enak kalau belum umatnya makan enak. Rasulullah itu nggak mau tidur nyenyak kalau umatnya tidak tidur nyenyak. Sampai Rasulullah itu tidur sampai papa pipinya daun bertanda daun pelepah kurma. Rasulullah tidak mau hidup makmur kalau rakyatnya tidak makmur. Enggak kayak pemimpin di kita punya negeri, presiden pasti lama pemilihannya, rakyat pada susah gara-gara pandemi. Ini Bang Eho dipajangin. Ini namanya calon pemimpin kagak benar, jangan dipilih. Betul atau tidak? Rakyat lagi pada susah, dia berlomba-lomba pengen jadi pemimpin. Aturan pikirin dulu yang namanya nasib rakyat. Orang disuruh kagak boleh keluar rumah. Kalau mereka kan enak dapat gaji. Akhirnya rakyatnya apa? Rakyatnya mati corona, kagak malah mati gara-gara kelaparan. Betul. Belum
ini masih bohong nih. Ini udah mulai masuk gigi 4 nih. Saya kan kalau ceramah gitu, ilmu dulu, nah terakhir baru. Oh tadi gak segar ya? Rasulullah nggak mau hidup itu nyaman. Kalau Rasulullah itu umatnya tidak hidup nyaman. Ini Rasulullah mau bicara apa dalam Islam? Ayo, ma farratna fil kitab min syai'. Di dalam Islam tidak ada yang tidak ada, semua serba ada. Betul tidak? Betul. Mau bicara apa? Masalah pandemi, masalah corona, masalah COVID-19, pencegahannya. Kalau pemerintah kita itu namanya maaf benci kepada Islam, dia keliru. Kenapa? Ini konsep dalam Islam. Islam ini udah bicara tentang yang namanya corona. Gimana? Kita disuruh cuci muka, sering cuci tangan. Ya Allah. Islam sudah bicaranya gimana? Kita kalau sholat 5 waktu bukan cuma muka, tangan, kaki dibersihin. Betul enggak? Betul. Itu kalau sholat 5 waktu. Kalau ditambah dengan sunnah lebih dari 5 kali kita cuci muka, cuci tangan, bahkan tambahannya adalah cuci kaki. Lalu kita maaf dianjurkan pakai masker. Islam sudah bicara. Tapi di suatu negara yang mayoritas non-muslim, habis ini saya mau ceramah. Maaf, besok saya mau konser sama Justin Bieber. Kalau mah nggak percaya. Saya ulang. Mau bicara tentang yang namanya masker, Islam sudah berbicara. Tapi coba lihat di suatu negara yang mayoritas non-muslim, konon kalau ada orang yang pakai masker dianiaya Pak, ditarik maskernya, dipukuli itu perempuan, disiksa. Tapi setelah adanya pandemi, setelah ada yang namanya corona, setelah muncul yang namanya COVID, apa yang terjadi? Itu negara yang mayoritas non-muslim yang benci kepada cadar. Jangankan perempuan, laki-laki aja waktu itu pada pakai cadar. Setuju? Betul? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Andaikan sekali lagi ini negara mau mengikuti kepemimpinannya seperti kepemimpinan Rasulullah, aman negara-negara. Ini kadang-kadang cuma memunculkan masalah tapi tidak ada solusi masalahnya. Hanya menampakkan memunculkan permasalahan tapi tidak ada jalan keluar untuk mengatasi permasalahannya. Lihat Rasulullah, apa kata Rasul? Idza amama ahadukum falyabsir qira'ah. Itu yang kedua. Yang pertama, laula an asyqa ala ummati bisiwaki inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan terhadap umatku aku wajibkan sikat gigi pada waktu mau sholat. Tadinya kitanya pengen diwajibkan Pak. Maaf nih Bang Amri. Tadinya kita pengen diwajibkan sholat sikat gigi, tapi maaf Rasul berpikir, ya kalau ada odolnya, ya kalau ada sikat giginya, ya kalau di rumah ada fasilitasnya. Kalau nggak ada, nah yang tadinya kita pengen diwajibkan ketika sholat sikat gigi dirubah hukumnya oleh Rasul. Apa? Jadi sunnah, dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak berdosa. Maksudnya kalau jadi pemimpin menentukan hukum, tolong dong jangan seenaknya aja, pikirin kondisi rakyatnya. Betul atau tidak? Rakyat hidup lagi belangsak begini, lagi pada susah begini. Lanjut. Gimana lanjut? Kalau bahasa lanjut enak Pak. Ini kadang-kadang saya bisa lama terus. Lalu tukang parkir. Kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati biswaki inda kulli shalah. Kalau nggak ngeberati terhadap umatku aku wajibkan kalau mau sholat sikat gigi. Nih baru pemimpin. Tadinya kita pengen diwajibkan kalau sholat sikat gigi,
tapi maaf, Rasulullah itu pemimpin yang mau mengukur dan melihat kepada yang dipimpin. Rasulullah mempunyai kronolog dan kronologis yang sangat indah. Akhirnya dirubah jadi sunnah. Maksudnya apa tadi saya bilang, kalau bikin ketentuan yang benar, yang tegas, yang bagus, yang baik. Orang dilarang pulang kampung, orang kagak boleh keluar rumah, Cina-Cina pada masuk. Betul? Ini yang Allah ya Allah. Yang kedua, saya singkat, saya harus ke Petamburan lagi. Ida amama ahadukum dia kasih qiraah. Kalau jadi imam pendekin bacaan, maksudnya apa? Kalau udah batasnya jadi pemimpin selesai, ya udah selesai, jangan mau diperpanjang terus. Rakyat kalau udah enak baru kita haram jadi pemimpin kalau dibenci merakyat. Biasa nanti yang jadi presiden. Amin. Amin. Karena tadi ada Bang Amar tuh. Ya kalau saya jadi presiden, Bang Amar jadi menteri peranan wanita. Nah ibu bapak rahimahumullah, ini gambaran bahwa Rasulullah adalah manusia yang luar biasa. Dan saya mohon maaf, saya lahir besar di Tanah Abang di gang masjid tuh. Dulu bapak saya malah akrab dengan, maaf ya, bukan saya bicara suku nih, dengan orang tokoh-tokoh Betawi lah, Haji Bidul, itu saya tahu banget akrab. Saya berharap, saya minta tolong warga dan masyarakat Tanah Abang kita jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang macam-macam. Sekarang ini macam-macam. Ada yang bilang katanya bapaknya Rasulullah, ibunda Rasulullah nggak dijamin masuk surga, masuk ke dalam neraka pastinya. Udah jangan dengerin yang begitu deh. Anggap angin lalu, anjing menggonggong kapila ber. Nah yang selanjutnya saya bangga banget nih di bawah kepemimpinan ya, ada Bang Amri di sini, ada Bang Tarman, lalu ada yang lainnya. Ini cinta banget sama ulama, alhamdulillah. Saya hari ini banyak menerima permohonan Bang Roki termasuk tuh Pak Kiai, itu Bang Bobi, Bang Kiai, Pak Kiai minta maaf. Selama ya boleh nggak saya ikut? Boleh. Hitung-hitung awal boleh. Emang sekarang ini kondisi udah kayak begini, Islam ini kayaknya udah dianggap apa ya, rendah. Padahal al-Islam la yatba'u zaman wa la yakunu zaman walakin al-Islam yar'a wa yataqaddamu zaman. Islam itu nggak ketinggalan zaman. Islam itu bukan agama yang harus disiungkan. Islam adalah agama yang memajukan dan mengembangkan zaman. Ini Indonesia makmur, Indonesia tentram, Indonesia damai. Karena apa? Indonesia mayoritas beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, ini negara, masyarakat, rakyat juga kayak binatang. Setuju nggak? Kayaknya saya sering ditanya, ya kenapa? Ente kalau ceramah bilang negara ini makmur karena mayoritas Islam. Kok pelaku-pelaku kejahatan kebanyakan orang-orang Islam? Saya jawab, ya terang aja Indonesia mayoritas Islam. Anda kalau ke Amerika, Inggris, Jerman, itu mayoritas non-Islam. Pelaku kejahatan adalah orang yang bukan Islam. Karena Indonesia mayoritas Islam, maka pelaku yang baik dan yang tidak baik kebanyakan orang Islam. Al-Islam la yatba'u zaman wa la yakunu zaman walakin al-Islam yar'a wa yataqaddamu zaman. Islam ini yang memajukan zaman. Andaikan saja ini Indonesia tidak ada umat Islam, bohong kalau Indonesia ini bisa merdeka. Dari masjid melahirkan para pahlawan, dari musala melahirkan para pejuang, dari langgar melahirkan para pendekar, berjibaku mengusir melawan penjajah. Sejarah telah mencatat Indonesia merdeka karena tetesan darah, lalu juga keringatnya umat Islam, juga dengan air matanya umat Islam. Sekali lagi, kalau nggak ada umat Islam tidak bakal Indonesia merdeka. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Tapi kenapa sekarang ini kok Islam ini ya Allah termasuk ulamanya sering dikriminalisasikan? Kayak kemarin tuh kasus tuh. Kenapa? Ada ustadz ceramah mau diserang ya? Mau diserang ya? Satu orang ya? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Yang nyerang, yang diserang salah. Yang nyerang kenapa? Ya kalau dia orang gila, kenapa nyerang yang namanya ulama? Serang dong pejabat, baru juga beneran. Dan yang kedua, ustadznya juga salah. Itu ustadz harus ke Tanah Abang tuh belajar silat kaki, sama Bang Amri, sama Bang Tarman dan lain sebagainya. Kenapa? Gak cuma satu orang pakai dia kabur, akhirnya pengen nyelamatin diri jatuh, bukan juga.
Loh, Coba, maaf ya Bu ya, bukan maaf, bukan karena apa ya, saya ria, saya sombong, kagak, enggak. Saya cuma sayangkan, mau tahu Pak, mau tahu Ibu. Itu gara-gara itu terjadi, nih saya matiin. Gara-gara itu terjadi, yang namanya non muslim makin mau menyerang yang namanya ulama. Apa dia bilang? Tuh lihat tuh, gurunya orang Islam, ustadznya orang Islam, diserang satu begitu aja kabur kocar kacir. Aturan lawan cuma satu. Andaikan saat itu diserang, ya Allah ya Rabb, kalau nggak menyerang kan megang mikir. Betul nggak Pak? Cuma satu lawan aja jotos, patahin tangannya, patahin palanya. Besoknya yang non muslim bilang apa? Lu jangan ganggu ustadz. Kenapa? Mau patah palanya. Yang kedua, ya Allah, di mana pengamalan as-saja'atu izzun, berani itu mulia, di mana? Kan kata Rasulullah juga bilang apalah kata menauliko ala adu. Kita jangan nyari musuh, kalau ada musuh jangan lari, ikan bawal, ikan teri, dia jual, kita beli, kalau perlu kita borong sekalian. Setuju nggak? Coba kalau sayang digituin cuma satu, rapi dah beres, beli sate. Besoknya muncul, jangan ganggu kiai ustaz pencerahannya orang Islam. Kenapa? Dibikin sate tuh. Kalau begini kan jadi ketagihan Pak, jadi rendah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi maaf ya. Maaf kepada yang lain. Saya lagi bangun pesantren. Pesantren saya itu ditanyanya di objek wisata. Jadi kalau masuk ke dalam ada objek wisata, Curug Umpet, Jamia, Pangeran dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah 3 bulan saya membangun pesantren, lalu dihantam oleh pandemi. Memang saat itu sempat agak bingung, tapi intan surullah yang syukur wa yasabit agamakum. Kalau kita mau menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Allah campur tangan, alhamdulillah. Udah bisa bikin musola, alhamdulillah, di tempat dan lain sebagainya. Nah, kalau ada orang sini yang putus sekolah, baru yatim ataupun sudah yatim, silakan aja dibawa ke pondok pesantren saya. Silakan dibawa, tidak terlalu memikirkan yang namanya biaya, terutama anak yatim. Kalau ada anak yatim terlantar putus sekolah, bawa aja ke pondok pesantren saya. Ini pengurus di sini orang baik-baik, saya tahu orang Kebun Pala, orang Games, orang Tanah Abang tuh baik-baik semua. Bawa aja, itu yatim gak usah bawa baju, yang penting pakai baju. Nah iya dong pakai baju, masa dari Games ke Bogor telanjang bulat, yatim apa tuyul. Bawa aja, gak apa-apa, gak usah mikirin yang namanya makan. Saya sudah mengikhlaskan diri, mewakafkan diri. Anak-anak nih, Dek, makan berapa kali sehari? Berapa? 4 kali tuh. Sehari makan 4 kali. Dari mana duitnya? Ya maaf, dari perjuangan kita lah. Di mereka gak pada bayar gratis. Makannya 4 kali, belum susu, ya, snack, jajan dan lain sebagainya. Karena saya merasakan perihnya jadi anak yatim itu ketika saya 5 tahun di Panti Asuhan Darul Aitam Tanah Abang. Saya 5 tahun sana saya. Ya. Jadi kalau ada